praktikkanlah dengan lengkap sejauh yang mampu kita praktikkan, ya. Kenapa saya mengatakan sejauh yang mampu kita praktikkan? Karena saya mengerti setiap orang itu kapasitas hidupnya berbeda-beda. Tapi semakin banyak kebajikan yang bisa dilakukan, menjauhkan kita dari keburukan-keburukan di waktu yang akan datang. Ya. Tapi bagaimana Bante, kalau saat ini ada satu sila mungkin di antara 5 sila benar-benar tidak bisa saya praktekkan karena pekerjaan dan sebagainya. Ya, walaupun itu adalah minus, Sang Buddha juga memberi solusi lain. Ya. Sang Buddha menggambarkan karma buruk itu seperti halnya garam dan karma baik seperti halnya air. Kalau batu garam kita masukkan ke dalam gelas ini dengan air yang sesedikit ini, maka air ini akan menjadi sangat-sangat asin. Oleh karena itu, kalau mengetahui karma buruk sudah banyak dilakukan, seseorang perlu terus menambah air agar karma buruk itu menjadi tidak begitu terasa. Kalau satu hari air garam 1 genggam batu garam, karena zaman Sang Buddha garam berbentuk batuan. Sampai sekarang juga batu garam. Hanya Anda beli di supermarket itu udah di grind gitu. Ya. Kalau batu garam ini saya masukkan ke toren air, ya. Toren itu yang untuk nyimpen air biasa taruh di atap ya. 1.000 liter, 2.000 liter. Kita masukkan ke dalam lalu kita larutkan. Apakah airnya menjadi asin? Mungkin sudah nggak terasa. Tapi pertanyaannya, ada nggak garam di dalam air itu? Ada. Ya, jadi karma buruk itu tidak bisa dilenyapkan actually, ya, tidak bisa dilenyapkan. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya, bahkan sampai misalkan tidak terasa. Contoh, mungkin di kehidupan lampau saya pernah mencuri. Ya, pasti saya pernah mencuri. Ya, apakah di lampau bisa yang 20 tahun yang lalu ketika saya kecil atau bisa kehidupan sebelumnya. Lalu saat ini saya berbuat banyak karma baik. Saya kerja dengan rajin, saya menabung ya, saya menyayangi keluarga saya, teman saya. Satu ketika barang saya hilang. Katakanlah motor saya hilang. Dan itu 35 juta, 50 juta harganya. Tapi karena saya punya tumpukan karma baik, saya rajin bekerja, senang belajar, rajin menabung ya. Punya banyak teman, keluarga juga dekat. Ketika saya kehilangan motor 50 juta, saya tidak terlalu berat karena saya masih punya tabungan yang cukup banyak. It's okay lah, kita bisa beli lagi. Ya, teman-teman juga support ya, selama berbulan-bulan, berminggu-minggu saya dijemput, diantar pulang. Keluarga juga support, saya dipinjami motor dan sebagainya. Saya bisa melewati masa sulit itu. Tapi kalau orang tidak punya karma baik sama sekali, maka kehilangan motor itu bisa menjadi bencana yang luar biasa bagi dirinya. Bayangkan dia nggak punya tabungan sama sekali, hidupnya ngontrak, jauh dari keluarga, nggak punya teman, dia kerja sebagai kurir. Motornya hilang. That is the end of his life. Betul ya? Karma yang sama loh. Karma buruk yang lampau berbuah, sesuatu yang hilangnya itu sama. Tetapi kondisinya berbeda karena dia punya tumpukan kebajikan atau tidak punya tumpukan kebajikan. Itu solusi terbaik ya bagi yang belum bisa menyempurnakan sila. Tapi bagaimanapun berjuanglah ya agar setidaknya 5 sila dijaga dengan sempurna. Yang kedua, kalau Anda merasa hidup Anda berat, tonton ulang film ini nanti, The Miracle Worker. Ya, Anda punya hal yang ingin dicapai dalam hidup, perjuangkanlah. Pasti bisa. Helen Keller yang terlahir tanpa bisa melihat, tanpa bisa mendengar setelah 19 bulan pun, dia punya achievement yang baik. Ya. Berjuanglah, jangan menyerah. Ya. Jangan terlalu serakah, tapi juga jangan terlalu malas. Ya, atur manage dengan seimbang. Saya pikir hidup bisa menjadi sangat baik. Punya cita-cita, jalanin prosesnya. Ya. Menggebu-gebu itu belum tentu mendapatkan hasil. Ini yang saya pelajari setelah berjuang belajar bertahun-tahun. Sometimes kita semangat sekali, saya harus bisa bahasa Thai. Lalu Anda berpikir saya harus belajar 12 jam sehari.
Ya, setelah 2 minggu Anda amsyong. Ya. Sometimes 2 jam yang konsisten mungkin mengalahkan sifat menggebu-gebu yang hanya selama 2 minggu. Ya, ketika Anda sudah bisa konsisten 1 jam, jadikan konsisten 2 jam, jadikan konsisten 3 jam. Dan menurut penelitian yang dituang di buku Deep Work Cal Newport, dia mengatakan bahwa intensive training itu umumnya maksimal adalah 4 jam. Ya, intensif, very intensive training. Jadi mereka ambil para gitaris profesional bagaimana mereka berlatih. Ternyata maksimal mereka berlatih 4 jam, 2 jam 2 kali sehari. Dan itu dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi kalau Anda bisa belajar sesuatu 6 jam, 10 jam, berarti itu bukan sesuatu yang terlalu intens. Tapi apa yang dimaksud terlalu intens di sini? Gitaris ini bisa berlatih sampai lupa bernafas. Saking intensnya. Ya, saya sih belum pernah latihan seintens itu ya. Ya, mungkin satu hari saya ceramah sampai lupa bernafas. Saking semangatnya. Ya. Jadi, kalau Anda bisa latihan 2 hours to 4 hours per day, apapun yang sedang Anda kerjakan, hasilnya bisa sangat memuaskan. Yang kedua, manfaatkan deliberate practice. Deliberate practice itu adalah Anda harus cari kekurangan Anda, praktis kekurangan itu setiap harinya. Karena jam terbang yang tidak termasuk deliberate practice, artinya hanya mengulang sesuatu yang sama berulang-ulang, belum tentu mendapatkan hasil. Ya, tetapi Anda harus tahu apa yang setiap kali saya latih harus ada challenge tersendiri, mistakes apa yang harus saya kurangi, dan Anda fokus ke hal itu setiap hari, maka Anda akan mencapai hasil yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu bidang Anda apa, tapi itu mungkin bisa dipraktekkan di bidang-bidang Anda, ya. Atau kalau sekarang Anda sudah berhasil, ya itu bisa Anda share ke anak-anak Anda. Ya. Jadi mohon tidak ada pemikirannya umat Buddha kalau hidupnya banyak kegagalan yang disalahkan hanya karma buruk lampau. Ya, karena banyak orang seperti itu. Bante, karma buruk lampau saya berat sekali. Semua yang saya lakukan gagal. Ya, berarti Anda tidak didukung oleh diri Anda sendiri di kehidupan lampau. Tapi jangan menyerah. Ya, apapun kondisinya, kalau berjuang, hidup akan menjadi lebih baik. Ya, saya tidak mengatakan pasti sukses. Ya, karena beberapa kondisi beberapa orang sangat sulit, tapi kehidupan pasti membaik. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, silakan. Ada beberapa kita diberikan sedikit cara misalnya penting kalau karma buruk yang lama itu tiba-tiba ada masalah atau apa kita diberitahu oh oke bayar karma membayar karma buruk yang lama dengan cara misalnya menyupport presiden wihara maksudnya memang apa bentuk karma yang kita lakukan itu besar sekali sehingga kita bisa menetralisir karma buruk yang melampaui. Ya, sometimes berhasil, sometimes tidak juga. Ya, itu karena cara kerja karma itu tidak bisa dimengerti oleh kita. Ya, jadi sometimes karma buruk itu memang harus berbuah. Kita buru-buru menanam karma baik saat ini. Sometimes dia ternetralkan, sometimes juga tidak. Ya, itu adalah faktanya. Kenapa saya harus cerita fakta ini? Karena bisa saja seseorang kehidupannya sedang sangat buruk, lalu kita ajarkan dia untuk berdana, tapi ternyata tidak membaik. Ya, jadi ya. Oleh karena itu, praktek ini tidak ada di suta. Ya, praktek yang dipikirkan ini. Ya, that's why
Saya pribadi tidak pernah menggunakan istilah ketika saya berduka, oh saya bayar karma buruk lampau. Saya pribadi tidak pernah pakai istilah itu. Tapi kalau ceramah saya menyampaikan. Tapi ternyata actually itu bukan cara berpikir Sang Buddha. Ya, jadi kalau itu bekerja untuk Anda, it's okay. It's a good start gitu. Tapi yang diharapkan Sang Buddha lebih ke kita kuat secara mental. Jadi ini memang next levelnya. Bagaimana kuat secara mental? Duka itu memang bisa terjadi dalam hidup kita. And it's okay. Itulah bagaimana dunia ini terjadi pada hidup kita. Yang disebut sebagai athalokadama. Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Kadang kita dikenal, kadang kita tidak dikenal. Kadang kita merasa nyaman, kadang kita merasakan ketidaknyamanan atau kesakitan. Sang Buddha lebih ingin kita seperti orang yang tidak rapuh, kuat secara mental. Jadi kalau Anda mengalami duka seperti itu, kalau Anda sangat klik dengan pemikiran, ya karma buruk saya berkurang, it's good. Lalu kita go to the next level. This is the way of the world. It's okay for me. Ya, duka terjadi, saya akan belajar dari duka ini. Ya, saya akan petik pelajaran dari penderitaan yang saya alami. Karena Sang Buddha mengatakan barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Ya, ini seperti pemikiran next levelnya. Ya. Tapi walaupun Sang Buddha sepertinya tidak menggunakan pemikiran ini, sometimes saya pun menggunakan pemikiran ini. Karena pemikiran ini sangat nyaman untuk kita pakai. Betul ya? Sudah di-plan semuanya, lalu kemudian ada gangguan, acara harus batal atau terganggu. Karma buruk berbuah. Sudahlah. Nah, itu sangat nyaman banget. Ya, karma buruk berbuah. Tapi kalau Anda berpikir ember karma buruk Anda berkurang, siapa yang tahu jumlah karma buruk lampau kita? Ya toh? Ya, ini akan sama seperti begini. Wah, ini menarik ini. Ada seorang ibu-ibu saya ketemu ya, saya rahasiakan aja provinsinya. Karena saya nanti mau ke sana. Ibu ini datang ke saya, Bante, saya tahu anak-anak saya sangat sayang ke saya. Dan dia sukses, anak-anaknya dia didik dengan sangat sukses. Lalu anak-anaknya itu pengen banget dia bahagia. Dibeliin apa yang bagus, apa yang mahal, lalu mau dibawa ke luar negeri dan sebagainya. Lalu ibu ini datang ke saya, dia bilang begini, Bante, saya takut Bante. Anak saya itu terlalu baik ke saya. Takut kenapa Bu? Nanti karma baik saya habis. Saya tidak mau Bante, nanti karma baik saya habis. Pemikiran seperti itu juga tidak pernah disampaikan Sang Buddha. Kenapa? Karena beberapa hal. Karena satu, dari mana Anda tahu seberapa banyak karma baik Anda di masa lampau? Itu yang pertama. Kita tidak akan pernah tahu. Yang kedua, ada karma baik yang Anda ambil atau tidak Anda ambil itu expired. Ya, contohnya, ya, kenapa, Ci? Ya, kayak gift card ya. Dia pikir dia bisa dia simpen ya. Akhirnya ikan sardennya expired semua. Nah, jadi Sang Buddha mengibaratkan karma itu seperti menanam biji yang menjadi buah, yang menjadi pohon dan berbuah. Coba Anda bayangkan Anda punya pohon rambutan, lalu panen rambutan semua. Lalu Anda mikir, saya nggak mau petik lah. Nah, betul ya? Nanti habis rambutan saya. Ya dia busuk. Yang makan siapa? Squirrels. Squirrels yang makan. Ya toh? Nah, jadi seperti itu. Jadi itu juga pemikiran yang keliru. Berpikir karma baik saya tidak saya ambil saja karena takut habis. Sesungguhnya keliru berpikir. Dan juga berpikir, kalau ada karma buruk saya terima aja. Kalau bisa saya hunting karma buruk. Supaya karma buruk saya cepat habis. Itu pun keliru ya. Ya, jadi jauhilah semua yang buruk-buruk aja. Dan kalau yang baik-baik datang, enjoy it gitu. Enjoy it wisely. Bagaimana enjoy it wisely? Anda sudah tahu rambutan Anda panen, makan secukupnya, bagi ke tetangga. Betul ya?
Ya, Anda nikmati kebajikan Anda yang berbuah. Anak-anak sayang kepada Anda. Ma, saya mau ajak mama ke India, mau ajak mama ke Tibet gitu. Mau ajak mama ke Jepang. It's okay. Terima saja. Ya, terima saja. Nanti Anda bisa balas kebajikan itu. Caranya gimana? Anda punya sedikit dana itu dari anak-anak juga. Misalkan kalau udah pensiun, kasih ke cucu. Kan ya toh? Ya, itu take and give-nya. Atau Anda bilang, Mama mau kalau diajak jalan, tapi mau sama Bante Abijato. Ah, gitu. Jangan. Ini bercanda saja ya. Nanti Anda sudah bahas di belakang. Bante sudah kasih kode keras ini. Kalau jalan-jalan harus ajak ya. Ya, baik. Jadi kalau berkarma baik berbuah, ditanam kembali. Karma buruk berbuah, belajar tabah dan petik hikmah dari keburukan itu. Selalu ada hikmah di baliknya. Selalu ada. Nggak ada Bante. Cari sampai ada. Itu PR Anda. Ya, saudara-saudari, kita harus lanjut ke topik selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, betul ya. Ya, untuk beberapa hal ya kita tidak bisa membantu selengkap-lengkapnya ya. Ya. Di satu sisi kita kasihan sama anak yang autis itu, tapi di sisi lain kita juga kasihan sama temennya yang mau belajar dengan baik. Ya, itulah kehidupannya. Saya juga tidak, ini kan hanya sharing saja, ya itu sangat case to case ya. Ada hal menarik ya, tadi saya terpikir, hukum karma itu tadi diceritakan berbuat kebajikan itu seperti menanam pohon, dan bagaimana karma itu berbuah itu sangat unik. Ada karma yang berbuah seperti halnya pohon yang hanya berbuah sekali seumur hidup. Setelah itu habis. Apakah pohon itu? Pohon pisang. Iya, pisang itu hanya sekali berbuah lalu dia mati. Ya, cuma biasanya ada anaknya. Anaknya menggantikan. Jadi beberapa kebajikan yang Anda lakukan itu hanya berbuah satu kali. Ada yang berbuah tidak habis-habis, tidak habis-habis. Ya, jadi karma itu sangat unik cara bekerjanya. Jadi kalau karma baik Anda berbuah, it's okay ya. Ya, diambil saja dengan hati yang gembira dan penuh kebijaksanaan. This is a real story dari teman saya sendiri ya. Jadi saya punya sahabat ya. Dulu keluarga mereka sangat sulit ekonomi. Benar-benar sangat sulit. Sampai satu ketika akongnya meninggal ya, berarti papanya papa. After akongnya meninggal, mereka bahkan tidak sanggup membeli peti mati. Ya. Lalu tetangganya yang membelikan. Dan tetangganya yang membelikan itu juga bukan orang yang actually mampu. Dia juga struggle. Tapi dia kasihan sekali kalau orang mau dikubur tidak ada peti mati. Lalu orang ini belikan. Sekarang, bukan sekarang, kita harus cerita 30 atau 20 tahun yang lalu begitu. 30 bahkan ya 40 tahun yang lalu. Saya baru sadar saya sudah tua juga gitu. Ya, ya. Jadi 40 tahun yang lalu mungkin ya. Salah satu dari anak dari akong ini ya yang didanakan peti mati menjadi sangat sukses. Yakni papa dari teman saya menjadi sangat sukses. Mereka bahkan pegang proyek Pertamina dan sebagainya. Ya, bidang engineering. Setelah mereka menjadi sangat sukses, Imlek Ceit, setiap Ceit mereka datang ke rumah tetangganya dulu. Actually sekarang itu sudah luar kota dari tempat tinggal mereka. Jadi harus naik mobil ke sana mungkin 2,5 jam atau 2 jam. Bayangkan, setiap tahun papanya bawa semua keluarganya lengkap mengunjungi keluarga Aceh ini. Yang dulu berdana peti mati ke mereka. Setiap tahun bawa parsel dan ampau yang banyak. Bayangkan betapa hebatnya mereka membalas budi. Mereka datang Ceit itu berarti dianggap sebagai keluarga inti loh.
Dan dia bawa semua anak-anaknya lengkap. Tidak tahu itu berjalan berapa lama. Tetapi itu berjalan berpuluh-puluh tahun. Ya, sekarang saya tidak tahu keadaannya. Jadi satu kebaikan yang dia lakukan berbuah tidak habis-habis. Berbuah tidak habis-habis. Ya, jadi yaitu seperti buah durian, buah rambutan. Baik. Mari kita masuk cerita Pai Fang Li. Saudara-saudari, tahun 1986 ada seorang kakek, namanya adalah Pai Fang Li. Dia kembali ke kampung halamannya di Hebei. Ada yang pernah ke Hebei? Belum ya? Ya sama, saya juga belum ya. Lalu setelah dia kembali ke Hebei umur 74, dia mau pensiun. Actually dia punya tabungan beberapa puluh juta. Lalu dia pulang, dia mau pensiun. Anak-anaknya udah besar, jadi dia sudah hidup bahagia lah. Kalau anak yang makan, dia bisa makan di tempat anak. Dan dia punya uang pensiun yang cukup. Ternyata sepulangnya dia ke Hebei, dia melihat banyak sekali anak-anak nggak sekolah. Ada yang karena terpaksa harus bekerja dan sebagainya. Bahkan di kota dia ketemu anak-anak yang cari sisa makanan di tempat sampah. Jadi dia sedih banget. Lalu dia ingin melakukan sesuatu. Akhirnya beberapa anak yang dia temui itu dia sekolahkan. Tapi setelah dia sekolahkan 1 tahun duitnya habis. Dan dia sama sekali nggak tega kalau melihat anak ini putus sekolah. Apa yang dia lakukan? Di umur 70-an, karena dia pensiun 74, bisa dikatakan mungkin umur 75, dia kembali narik becak di Tianjin. Dan becak orang zaman dulu itu pakai sorong loh. Ya, pakai tarik ya. Nah itu capek luar biasa. Dan dia bekerja kalau nggak salah di stasiun. Dia bisa nunggu pelanggan itu 24 hours. Ya, tidak ada pelanggan mungkin dia istirahat. Tapi 24 hours dia aktif. Lalu dia terus berjuang menyekolahkan anak-anak sampai umur dia 90. It's crazy. Saya akan bacakan prestasi dia ya. Pai Fang Li, ini Wikipedia. Anda boleh baca juga setelah ini. Was a Chinese pedicab driver in Tianjin who donated 350.000 yuan atau sekitar 54.958 dolar di tahun 2015. Kita genepin aja. 55.000 dolar ya. Kali 16.000, hampir 900 juta. Over a span of 18 years to enable more than 300 poor students to continue with their studies. Dia menyekolahkan 300 anak-anak miskin. Jadi, awalnya dia mulai dengan berdana 5.000 yuan. Ya. Lalu karena habis uangnya, dia bekerja 24 jam, sometimes 24 hours at a stretch, so that he could make the money to pay the installment for a school fee. Lalu, setelah dia agak tua, dia juga buka satu kios kecil yang profitnya semua dia danakan ke anak-anak. Yang sangat sedihnya adalah di tahun 90 dia datang ke sekolah. Namanya Yaohua High School. Dia bawa sedikit uang. Umur 90, dia bawa sedikit uang. Dia datang ke sekolah itu, dia bayar ke guru-gurunya. Dia bilang ini untuk bantu anak sekolah. Ini uang terakhir dari saya. Saya sudah tidak sanggup bekerja. Ya, karena paru-parunya sudah tidak berfungsi normal. Dan kalau saya tidak salah, 1 tahun atau 1,5 tahun setelah itu dia meninggal. Ya, jadi mari saya baca sedikitnya. In 1996, he opened a small store near Tianjin's railway station to make more money. Most of his income was donated to local schools and universities such as to the Nankai University, where he donated
35,000 yuan atau sekitar 5.500 US dollar in 2015. For the first time in 1996, his entire contribution summed up to 350.000 yuan. In 2001, at the age of nearly 90, he paid his last installment to the Yaohua High School and retired from his job. Ya. Dia meninggal di umur 92. Ketika dia meninggal, semua orang terkejut. Karena nggak banyak yang tahu seberapa banyak sih anak yang sudah dia tolong. Karena dia melakukan itu hampir 20 tahun, 18 tahun tepatnya. Ketika dia meninggal, semua orang terkejut. Anak-anak yang dia sekolahkan jumlahnya sampai 300. Mereka semua datang ya sambil membawa untayan bunga. Ya, atau at least mereka datang membawa bunga. Saudara-saudari, jadi pesan dari cerita Pai Fang Li ini sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Bagaimanapun keadaan hidup kita, ya, lakukanlah kebaikan sejauh yang kita bisa. Ya, kita bisa melakukan kebaikan ya tidak hanya dengan materi, kita juga bisa berdana tenaga, berdana perhatian, atau berdana pengetahuan dan pendidikan. Ya. Lalu yang kedua, saya sangat sering mendapat pertanyaan seperti ini, Bante, mengapa ada orang jahat tapi hidupnya bahagia? Dan ada orang baik tapi hidupnya sulit? Jawabannya sangat sederhana. Kalau jawaban singkatnya adalah karena hidup itu time frame-nya tidak pendek. Ya. Orang jahat yang hari ini bahagia, actually dia bahagia dari karma lampaunya. Dan orang baik yang saat ini menderita sedang menjalani karma buruk lampaunya. Coba kita lihat kehidupan Pai Fang Li. Sekarang dia beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu, dia sendiri hidupnya buruk. Itu adalah karena karma lampaunya kurang mendukung, betul ya? Nah, tetapi dia memutuskan untuk berbuat hal sebegitu baik. Kira-kira orang seperti ini kalau lahir lagi sebagai manusia, pantas enggak lahir jadi anak seorang yang super kaya? Sangat pantas loh. Ya, sangat pantas. Ya, dia bisa lahir jadi anak miliarder level Eropa, level Asia, dan itu sangat wajar. Dengan kemampuan belajar yang baik, ya. Kemudian kemanapun dia pergi, dia selalu mendapatkan the best teachers, something like that. Nah, pada saat di kehidupan yang akan datang, kalau orang-orang seperti Pai Fang Li, kalau ya, jadi bukan Pai Fang Li, kalau orang-orang seperti Pai Fang Li, akhirnya menjadi anak yang bandel, orang yang tidak baik, tapi dia tetap akan dengan keadaan yang ekonomi yang sangat baik karena dia menikmati kehidupan lampaunya, ya. Jadi time frame seperti itulah yang kadang tidak bisa dipahami semua orang, ya. Ada satu analogi cukup panjang ya, tapi semoga Anda bisa semangat mendengarnya karena analogi ini baik. Bayangkan ada seseorang yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Karena penderitaan yang dia alami selama belasan tahun, dia bercita-cita saya harus jadi orang kaya. Umur 17 dia tamat SMA, dia bekerja seperti kuda, rajinnya minta ampun, pagi sampai malam. Lalu di umur 25 dia udah sukses banget. Dan ini bukan mitos. Kalau Anda baca beberapa CEO sukses umur 24, 23 ada loh yang super sukses. Umur 25 sukses, umur 27 sukses bukan hal yang tidak memungkinkan. Ya, dia menjadi super sukses. Ya, katakanlah dia punya 2 toko. Ya, untuk membandingkan hidup dia yang punya 2 toko dengan yang sebelumnya itu sudah sukses yang sangat luar biasa. Keep going. Dia bekerja terus sangat rajin. Sampai umur 37. Tokonya sudah 15 cabang. Dia udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Di umur 37 dia happy life. Baik, start di umur 37, dia bertemu teman yang buruk. Saya ketemu juga loh orang seperti ini.
Yang dia malah masuk ke dunia malam itu bukan di umur belasan atau 20-an awal, tapi umur 40-an, umur 50-an baru mengerti dunia gelap. Ya, kemudian beneran jadi rusak. Katakanlah orang ini umur 37 ketemu teman yang buruk. Belajarlah dia clubbing, minum ya, dan dia teruskan lifestyle seperti itu. Apakah dia akan menjadi miskin? Enggak, toko 15 cabang, betul ya. Itu semua sudah jalan sendiri, automation sudah. Di umur 40 dia kenal drugs. Dia pakai drugs. Ya hidupnya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Tapi it's okay karena dia masih dijaga oleh tokonya 15 cabang. Tapi setelah umur 45, bertahun-tahun dia tinggalkan toko itu untuk jalan sendiri. Manajemen dia turun, 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 dan turun. Ya, di umur 45 dia mulai collapse. Dia mulai collapse. Jadi, kalau Anda bertemu dia di umur 37 sampai 45, Anda akan berpikir, enak ya, lihatlah dunia sebegitu nggak adil. Kerjaan dia cuma ngedrugs, clubbing, perempuan di mana-mana, pakai mobil mewah, tapi hidupnya selalu aman. Mana ada hukum karma? Ya Bante Abijato siswa Laikong wah. Ya Bante Abijato asal ngomongnya gitu ya. Mana ada hukum karma? Lalu start umur 45 dia mulai collapse. Ya. Di umur 47 collapse beneran. Istri dia minta cerai, anak dia semua pergi jauh karena kesel dengan papanya yang tidak menjaga hidupnya sendiri. Dia kehilangan bisnis, kehilangan teman, kehilangan keluarga, apalagi selama dia udah sukses sombongnya minta ampun, dia akan kehilangan semuanya. Finally di umur 47 habis semua. Habis. Tapi oke, dia masih berjuang untuk bekerja. Karena dia bukan orang bodoh. Dia actually orang yang skillful banget. Tapi 47 itu sudah sunset ya. Ya, tapi oke, dia bisa survive. Bertahan hidupnya cukup baik. Di umur 50-an, demikianlah. Seorang tua, tidak ada keluarga, tidak ada kemewahan, tidak ada harta, bekerja part-time, hanya membantu jaga toko atau jaga gereja atau jaga satu hal kelenteng yang tidak terlalu sulit ya. Lalu saat itu dia bertobat. Dia berpikir sudah hidupnya salah jalan. Dia kerja di tempat ibadah. Dia jaga tempat ibadah itu sangat luar biasa bersih. Apapun tempat ibadahnya. Ini kan fiksi ya. Ya. Setiap orang yang datang dia welcome, dia baik banget. He do his best gitu. Baik banget. Lalu startlah dia umur hampir 60. Lalu Anda lihat begini. Kasian ya Aceh ini. Padahal dia baik banget loh orangnya. Jujur. Polos. Betul ya? Semua orang dibantu. Kerja di tempat ibadah lagi. Apa yang kurang? Kok bisa ya? Gak ada keluarga, makan aja pas-pasan. Hidup tidak adil. Hele Bante Abijato siswa Kong wah. Ya, itulah analoginya ya. Karena kita tidak melihatnya dengan time frame yang panjang, time frame yang tepat ya. Semoga itu bisa dipahami sehingga kita tidak lagi salah berpikir mengapa ada orang jahat yang bahagia dan orang baik yang malah hidupnya sulit. Semua hanya menjalani karma sebelumnya. Alam ini tidak sepenuhnya penuh dengan kebahagiaan. Ya. Jadi alam manusia itu bukan alam yang terlalu tinggi. Kalau dari alam yang diajarkan Sang Buddha, kalau kita ikut sutta, ada 30 alam kehidupan. 3 alam menderita, neraka, binatang, lalu peta. Ya, peta itu sebenarnya artinya yang telah berpulang. Ya, gampangnya kita sebut hantu. Lalu 1 alam manusia. 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Totalnya 30. Melihat alam ini, manusia ini hanya 1 level di atas alam hantu. Ya, 1 level di atas alam hantu. Jadi, alam kita adalah alam yang medium.
Tidak semenderita hantu, tapi tidak sebahagia dewa. Oleh karena itu, walaupun sangat sulit terlahir sebagai manusia, kehidupan manusia tidak sebahagia itu. That's why beberapa orang yang kurang bijaksana, mereka memilih mengakhiri hidup. Sebenarnya itu bukan karma buruk saja. Ada orang karma buruknya lebih buruk daripada orang yang suicide itu. Tapi dia tidak memilih untuk mati. Ya, kenapa? Karena dia punya mindset yang lebih baik. Jadi sebenarnya orang yang bunuh diri pun bukan ingin membunuh dirinya sebenarnya. Dia hanya ingin membunuh penderitaan dia. Banyak orang yang bunuh diri itu pengen hidup loh, bukan pengen mati. Ya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengurangi penderitaan ini. Jadi itu lack of wisdom sebenarnya. Ya, tentu sangat sangat dikasihani ya. Ya. Oleh karena itu, lahir di alam manusia itu sesungguhnya bukanlah keadaan yang sangat baik. Lebih baik lahir di alam dewa atau alam Brahma yang lebih tinggi. Alam manusia itu suka duka datang silih berganti. Tetapi benefit terbesar lahir di alam manusia itu ini adalah alam yang paling bisa untuk memahami dhamma sedalam-dalamnya. Paling bisa sudah. Best realm, alam terbaik. Kenapa? Begitu kita turun lebih rendah lagi, itu sudah terlalu buruk untuk belajar dhamma. Gak bisa belajar, terlalu duka. Terlalu duka. Binatang bahkan tidak punya IQ untuk memahami komunikasi, untuk memahami satu konsep. Atau anjing sepintar-pintarnya hanya bisa sit, go, stop. Gitu. Ada orang yang berusaha ngajari dharma ke anjingnya yang gak akan berhasil ya. Mungkin terinspirasi cerita kelelawar. Jadi anjingnya duduk, dea, tiaoho ya. Dengarkan baik-baik dek ya. Ini dhamma penting ya. Yuk jangan lahir lagi ke alam binatang. Lalu tuannya mungkin ceramah 1 jam ya. Pertanyaannya apakah anjing itu mengerti? Dalam pikirannya, mana roti, roti, mana roti. Ya, jadi yang kedua, begitu kita lahir ke alam yang lebih tinggi, alam dewa, terlalu bahagia. Jadi alam dewa itu saking bahagianya, diceritakan dharma mereka nggak mau peduli. Dan ini real story. Saya punya teman baik, semoga dia nggak nonton ya. Tapi dia nggak bisa marah orangnya, jadi it's okay. Dia orang sangat kaya di kota Medan. Ya, jadi saya berteman dengan dia sejak kelas 5 SD satu sekolah. Dulu dia datang ke sekolah dengan sepeda yang paling jelek. Sampai kami kasihan. Ternyata dia adalah orang kaya yang menyamar. Gawat ya. Ya, karena orangnya hidupnya cincai banget. Ya, sebenarnya kenapa sepedanya jelek? Karena mereka pengusaha cat. Jadi setiap cat yang tumpah, itu karyawannya main-mainin sepeda dia. Tapi it's okay, sepeda itu bukan sepeda yang terlalu bagus. Jadi setiap ada cat yang tumpah, dicat, dimain-mainin, sepedanya jelek banget. Dan rumahnya itu deket sama sekolah. Ya, jadi setelah saya ke rumahnya, ternyata rumahnya seperti surga. Ya, dia punya televisi Sony yang gede banget. Zaman itu masih jarang, gede banget. Lalu dia punya coklat beng-beng, stoknya itu berkotak-kotak. Wah, happy banget. Kalau ke rumahnya, saya bilang, bro, wah ambil beng-bengnya. Ambillah, ambil. Wah, happy saya. Happy life. Ya, jadi, tahu enggak? Kami berteman sangat baik. Sampai detik-detik saya berangkat ke Yogyakarta menjadi samanera. Tapi bagaimanapun saya membahas dhamma, dia just dengerin aja. Tidak begitu peduli. Karena hidupnya terlalu bahagia. Terlalu bahagia. Lalu papanya sangat suka beli asuransi. Semua diasuransikan. Mobil, usaha, rumah, anak, semua full insurance. Insurance keluarga mereka 3 lapis. Saya dengar nama Tokyo Marine pertama kali dari mereka. Di Medan Tokyo Marine tidak terkenal. Kenapa begitu? Papanya senang banget insurance. Jadi orang dengan insurance berlapis-lapis seperti itu udah hampir nggak ada duka. Mobil tabrakan, klaim. Gudang ada yang hilang, klaim. It's very easy life for them. Jadi dia sama sekali nggak bisa benar-benar memahami dhamma. Saya cerita, dia dengerin, tapi ya udah gitu aja. Sampai one day dia punya masalah dengan pacarnya. Ya, akhirnya orang kaya ini kena juga gitu ya.
Ada yang lu ndak bisa bayar pakai uang ya. Ya, yaitu kemarahan pacar Anda. Dia stres banget. Ya, pacarnya punya problem yang cukup besar. Ya, saya nggak boleh cerita terlalu detail. Nanti saya ditelepon. Jadi dia punya problem yang cukup rumit. Lalu dia telepon saya. Itu detik-detik saya beberapa bulan lagi ke Mendut loh. Lalu dia curhat, problem dia berat. Setelah itu saya cerita sedikit Dhamma. Baru mungkin 20 menit saya cerita Dhamma. Tahu nggak dia bilang seperti apa? Ini ya yang selama ini lu ceritakan ke saya. Iya, dia bilang. Oh ini ya, Dharma itu yang seperti ini ya? Iya. Kok saya selama ini nggak mengerti ya? Padahal setiap barbeque itu saya ceritain loh Dharma. Kalau barbeque sama saya itu ceritanya kehidupan Pangeran Siddhartha. Ya, jadi dia baru kagum, baru terkejut, baru syok. Ini ya Dhamma ya? Iya. Lalu dia tanya, kok selama ini saya nggak sadar ya? Saya jawab terus terang loh, hidup lu terlalu bahagia, saya bilang gitu. Ya, jadi di situ saya benar-benar belajar, jangankan dewa. Teman saya yang punya harta yang banyak saja, sudah sulit untuk actually dekat dengan Dhamma. Ya. Kok jadi panjang saya jawabnya Ci ya? Ya harus kembali ke laptop ini. Ya, jadi walaupun sulit terlahir sebagai manusia, kenyataannya alam manusia ini bukan alam yang terlalu tinggi. Suka dan duka datang silih berganti. Kebaikan, kepositifan kita lahir sebagai manusia adalah salah satunya sangat mudah memahami Dhamma. Karena suka duka datang silih berganti. Ya, itu ya Ci ya. Ada lagi yang mau bertanya? Habis, pas jam 3 ya. Ya, Anumodana semuanya ya, banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Saya pikir tadi pelajaran saya cuma 1 jam, tetapi akhirnya 2 jam ya. Ya, dan saudara-saudari semangat sampai jam-jam terakhir. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa kemajuan bagi saudara-saudari semua, agar semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata.